Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ingat Fahmi Bo, hilang dari sinetron tukang ojek pengkolan. Begini kabarnya usai alami stroke parah. Sempat menghilang dari layar kaca, Fahmi Bo ternyata sedang jalani proses penyembuhan dari penyakit stroke. Ungkap kondisi terkininya. Masih ingat dengan sosok Fahmi Bo? Iya, Fahmi Bo adalah salah satu pemain sinetron tukang ojek pengkolan yang telah tayang pada tahun 2015 hingga sekarang. Dalam sinetron itu, Fahmi berperan sebagai karakter Dedi dikisahkan telah meninggal dunia. Menghilang dari sinetron tukang ojek pengkolan, ternyata Fahmi Bo sedang menjalani perawatan selama 2 tahun lantaran penyakit stroke yang dideritanya. Dilansir dari style.tribunnews.com. Baru-baru ini, Fahmi Bo menceritakan kondisi kesehatannya pasca sembuh dari stroke yang dideritanya sejak 2018 silam. Ia mengaku bahwa kondisi kesehatannya kini berangsur membaik. Selain bagian muka, Fahmi Bo mengatakan kondisi kakinya juga kala itu cukup parah. Yang fatal sih tahun 2018 itu ngalamin stroke di bagian muka sama kaki, kata Fahmi. Pemeran Gusur di serial Lupus itu mengatakan stroke yang dialaminya terjadi karena obesitas dan kolesterol. Katanya dokter sih obesitas, kolesterol tinggi, darah tinggi segala macam, tutur Fahmi Bo. Pada 2019, kondisi Fahmi Bo pun berangsur-angsur membaik. Akhirnya ia memutuskan untuk terjun kembali ke dunia hiburan dan mengambil syuting. Hingga akhirnya setahun pulih 2019, akhirnya minta lagi buat syuting. Ya sudah, sampai sekarang masih syuting walaupun on off bebernya lagi. Saat ditanya Melanie Ricardo soal keadaannya, Fahmi Bo mengatakan saat ini kondisi mulutnya juga sudah kembali normal. Ia mengaku sempat kesulitan berbicara saat terkena stroke karena kondisi mulutnya tidak normal. Beruntungnya, kini Fahmi Bo sudah mampu berbicara dengan baik. Sekarang udah normal, dulu ngomong udah gak bisa, katanya sambil menunjuk bagian mulutnya yang sudah normal. Pernah mengalami stroke parah dan akhirnya sembuh? Fahmi pun berpesan untuk selalu menjaga kesehatan. Pokoknya kita semangat untuk sehat, selalu positif, selalu berbuat baik, tetap semangat aja, yang penting sehat, karena sehat itu kita bisa kerja, ungkap Fahmi Bo. Tak hanya Fahmi Bo, ternyata juga sempat menyerang pedangdut cantik Elly Munchen. Nama Elly Munchen sempat tenar sebagai pedangdut cantik di awal tahun 2015 silam. Bahkan berkat suara merdunya, Elly Munchen sempat menyanyikan lagu yang sebenarnya diperuntukkan untuk Lesti Kejora. Alhasil, Elly Munchen pun banjir tawaran manggung kala itu. Beberapa lagu hits di tahun 2015 seperti Cekidot, Getah Cinta, hingga Pasti pun sukses dibawakan Elly dengan sangat apik. Namun sayangnya, masa keemasan Elly Munchen tak bertahan lama. Di tengah puncak karirnya, Elly justru jatuh sakit, bahkan hartanya pun ludes untuk pengobatan. Diceritakan sang suami, Elly Munchen menderita penyakit stroke dan lumpuh setelah manggung. Dilansir dari style.tribunnews.com, Elly kala itu mendadak pingsan kemudian kejang-kejang. Jadi pingsan itu. Sempat saya pegang sebentar, dia lemas lama-lama kemudian langsung kejang-kejang. Kemudian dia langsung gak sadar, jelas suami Elly Munchen. Tak hanya itu, tubuh Elly juga sempat membiru. Bahkan bibir Elly kala itu sampai berwarna ungu saking parahnya. Muka biru, badan biru semua. Kalau bibir warnanya ungu, imbas suami Elly Munchen. Sementara itu saat ditemui, Elly mengaku tak mengingat kondisinya saat itu. Ia benar-benar lupa apa yang terjadi pada tubuhnya saat terserang truk mendadak. Gak ingat, ucap Elly lirih mengenai kondisi tubuhnya sebelum jatuh sakit. Hingga kini baik Elly dan sang suami masih terus berjuang. Sayangnya, perjuangan suami Elly untuk kesembuhan sang istri harus terkendala dengan adanya pandemi COVID-19.
Sang suami pun terpaksa menjual semua hartanya demi membiayai perobatan Eli untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan mobil hasil jeripayah Eli selama manggung pun harus diikhlaskan untuk dijual. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.